Halo, assalamualaikum. Perkenalkan, saya Aris Paulina, NPM 1880012 dari Prodi S1 Farmasi Universitas Malahayati. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang interkomunikasi sel dan contoh komunikasi sel yang terjadi dalam tubuh kita. Apa itu komunikasi sel? Komunikasi sel adalah interaksi yang terjadi antara sel satu dengan sel lainnya atau antara sel dengan lingkungannya menggunakan sinyal berupa molekul. Komunikasi antar sel bertujuan agar setiap organ dalam tubuh kita berfungsi dengan baik untuk menunjang kelangsungan hidup. Komunikasi sel berperan penting dalam menyelenggarakan hemositas karena tubuh harus senantiasa memantau adanya perubahan-perubahan nilai dari berbagai parameter, lalu mengkoordinasikan respon yang sesuai sehingga perubahan yang terjadi dapat diredam. Oleh karena itu, sel tubuh harus mampu berkomunikasi antara satu dengan sel lainnya. Adapun macam-macam persinyalan dalam komunikasi sel. Yang pertama, autokrin, yaitu komunikasi antara diri sendiri, yaitu sel responsif terhadap substansi oleh sel itu sendiri yang dihasilkan. Kedua, parakrin, yaitu komunikasi antar sel dalam jarak yang dekat. Ketiga, endokrin, yaitu komunikasi antar sel yang jaraknya jauh melalui pembuluh darah. Keempat, sinaptik, yaitu penyimpangan sel dilakukan dengan cara protein dari suatu sel berikatan dengan protein lain pada sel lain. Adapun proses komunikasi sel, yang pertama penerimaan, yaitu pendeteksian sinyal yang datang dari luar sel oleh target sel. Yang kedua, transduksi, yaitu pengikatan molekul sinyal yang akan merubah protein reseptor sehingga menginisiasi proses transduksi. Yang ketiga, respon, yaitu sinyal yang diterima diubah sehingga akan memicu respon seluler spesifik. Contoh komunikasi sel yang terjadi dalam tubuh kita yaitu komunikasi sel pada luka nyeri. Contohnya, saat jari kita terluka, ketika mengalami rasa sakit, tubuh akan merespon dengan refleks yang cepat. Sistem saraf dalam tubuh memang bisa merespon rasa sakit dengan kecepatan tinggi. Tahukah kalian bahwa dalam kecepatan refleks tersebut, tubuh manusia sebenarnya melakukan proses yang sangat rumit dan hebat. Inilah proses yang terjadi dalam tubuh ketika merespon rasa sakit. Proses respon nyeri dalam tubuh. Yang pertama, saat jaringan rusak dan reseptor rasa sakit yang terangsang akan mengenali rasa nyeri. Selanjutnya, reseptor yang terhubung dengan neuron mengirimkan sinyal rasa nyeri, lalu neuron yang menghubungkan reseptor ke sumsum tulang belakang. Kemudian, sumsum tulang belakang akan mengirimkan sinyal nyeri ke otak, dan otak akan menerima dan merespon untuk mengonfirmasi tubuh untuk bereaksi. Nah, itulah proses komunikasi sel yang terjadi dalam tubuh kita saat merespon nyeri. Semoga materi ini bermanfaat dan terima kasih.